يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bertanya tentang kelanjutan aliran-aliran pemahaman di dalam Islam. Pada kesempatan kali ini kami akan bertanya tentang aliran Murji'ah. Bagaimana asal usul sehingga muncul aliran ini dan apa perbedaan mendasar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga nanti bisa ditarik kesimpulan apakah aliran Murji'ah ini merupakan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ataukah berada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya atas jawaban dari Syekhona Luqman Haris bin Abdul Rahman kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Minggu-minggu kemarin Al-Fakir menjelaskan tentang faham Syiah yang begitu agak panjang yang dilanjutkan dengan faham Khawarij. Memang suatu tragedi besar di abad pertama Hijriah yang terjadi setelah perang Siffin antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pasca perang Siffin, para sahabat Nabi memang terkotak. Ada yang mengikuti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan ada pula yang mengikuti Sayyidina Muawiyah. Juga pun ada para sahabat Nabi yang tidak ikut-ikutan, menyalahkan atau membenarkan, bahkan menyokong kedua belah pihak. Misalkan seperti Sayyidina Abdullah bin Umar, seperti Sayyidina Abdullah bin Umar SAW, dan lain-lain. Tetapi di luar sahabat ada kelompok selainnya para sahabat yang sangat mencintai, mendukung, bahkan memuja Sayyidina Ali dengan cara ulah, keterlaluan, sehingga mereka menamakan diri kelompok mereka dengan Syiah. Setelah terjadinya majelis tahkim yang diceritakan minggu kemarin di Dawatul Jandal, maka ada sekelompok dari golongannya Syiah yang keluar. Ini namanya Khawarij. Dan ini adalah gerakan-gerakan di luar sahabat. Dan pun tragedi lagi, setelah munculnya Khawarij, setelah syahidnya Imam Ali radhiyallahu anhu dengan dibunuh oleh Ibnu Muljam, Jerban bin Muljam, maka juga pun pasca setelah itu ada
ada sekelompok juga pun di luar sahabat ini mengkampanyekan tidak mau mendukung Imam Ali, juga pun tidak mau mendukung Sayyidina Muawiyah yang ada di Damaskus. Jadi kelompok ini berpangku tangan atas terjadinya suatu konflik internal di tubuh Islam. Tetapi kelompok ini tidak mengikuti langkah para sahabat. Justru kelompok ini membentuk suatu klub pengajian, membentuk suatu komunitas pengajian yang pada mulanya persoalan ini hanya persoalan siasa, persoalan politik. Akan tetapi ditarik oleh kelompok ini kepada persoalan akidah. Dan kelompok ini dipimpin misalkan Abu Salat As-Saman, Hasan bin Bilal Al-Muzni dan kawan-kawan. Kemudian bergeser kepada akidah yang menyalahi sunnah, sehingga menamakan dirinya dengan istilah murji'ah, asal kata daripada irja, menangguhkan. Jadi dalam paham ini berkeyakinan bahwa apa-apa yang terjadi, kita temukan saja persoalan ini, persoalan antara pertikaian, antara perbedaan ijtihad antara kelompok Damaskus dan Kufah atau yang lain, persoalan yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ini menjadi suatu kelompok membentuk pengajian tersendiri, sehingga perbedaannya nanti dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah di antaranya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah rukun imannya 6, di kelompok mereka itu 1, dicukupkan hanya percaya kepada Allah dan Rasulullah. Apabila sudah percaya kepada Allah dan Rasulnya, ini meskipun berbuat dosa, bahkan atau menzahirkan misalkan menyembah berhala dan lain-lain, ini tidak kufur, asalkan beriman kepada Allah dalam hati. Jadi hanya mencukupkan iman kepada Allah dalam hati. Ini berbeda dengan kelompok sebelumnya yang Khawarij, yang terlalu ekstrim. Khawarij di samping beriman kepada Allah dalam hati dan lisan, dan menjadikan amalan ibadah, amal soleh bagian daripada iman, bagian daripada persyaratan iman. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan amal soleh bagian daripada penyempurnaan iman. Bukan masuk rukun iman, bukan amal soleh, penyempurnaan iman. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kelompok Khawarij ini lemas. Sehingga kalau ada misalkan orang butuh dari paham ini, orang berzina atau orang mencuri, ya kita lakukan saja urusan penelitian di hadapan Allah. Jadi juga pun ini bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, wasariqatu wasariqatu faqta'u aydahum nakalam min Allah. Jadi kalau ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki perempuan mencuri, harus dipotong tangannya sebagai sanksi daripada Allah. Dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, hukum Allah, hukum syariat harus diterapkan. Tidak boleh misalkan ada pelanggaran, misalkan dalam urusan tindak pidana, pencurian atau pembunuhan, tidak boleh ditangguhkan di akhirat, tidak boleh. Harus dilaksanakan di dunia. Jadi kalau paham murji'ah ini dikembangkan, ini berbahaya. Kenapa? Sehingga hukum-hukum syariat tidak akan diberlakukan. Alasan mereka irja, tangguhkan saja ke akhirat. Juga pun di antara paham mereka yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia hanya mencukupkan iman kepada Allah dan Rasulnya, dan itu pun meskipun menzahirkan kekufuran, ini tidak berpengaruh apa-apa. Sedangkan dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, apabila seseorang
menzahirkan kekufuran, misalkan menyembah berhala, menyembah selainnya Allah, itu bisa murtad. Ini perbedaannya. Dan mengenai faham ini memang Rasulullah SAW ini pernah bersabda. Bisa dibuka di kitab Sunan Tirmidzi juz 2 halaman 312. Sabda Rasulullah SAW, "Sinfani min ummati falaysa minhuma min Islam nasib." Ada dua golongan di umatku tidak memperoleh bagian daripada Islam. Yang pertama, al-murji'atu wal qadariyatu. Yang pertama adalah faham atau golongan murji'ah dan faham qadariyah. Ini memang ada aslinya. Jadi memang faham murji'ah juga pun ini memang berbahaya. Memang kebalikan khawarij yang ekstrim keras. Ini ekstrim lemes, ekstrim lemah, bukan lembut, ekstrim lemah. Ini namanya faham murji'ah. Ini di antara pemikiran-pemikiran murji'ah yang bertentangan dengan kita, dengan Sahabatul Azam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, semoga kita diberi Allah Ta'ala diberi pemikiran dan akidah yang lurus sesuai dengan akidah dan baginda Nabi Muhammad SAW dan sekelompok para sahabat radhiyallahu anhum. Inilah jawaban dari Al-Fakir. Semoga jawaban ini bisa menjadi awal penerang bagi seluruh jemaah dan pemirsa Azawiyah TV untuk kita bagaimana membedakan faham atau bagaimana aliran atau pemikiran akidah yang menyimpang daripada konteks pemikiran atau faham Ahlus Sunnah, yaitu fahamnya Nabi atau jamaatus sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.